Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. 6 hari menjelang Natal, sosok-sosok yang lain ditampilkan bagi kita. Yohanes Pembaptis disandingkan dengan Simson. Kita mengenal mereka sebagai sosok-sosok penting dalam sejarah perjalanan Israel. Kehadiran mereka juga adalah kehadiran yang khusus, terutama karena orang tuanya, ibunya, adalah para wanita mandul, mereka yang sudah tua. Kepada mereka yang tidak bisa membawa kehidupan, dihadirkan mujizat untuk membawa kehidupan baru, sekaligus membawa tokoh hebat ke dalam dunia. Kita melihat dalam perjalanan sejarah mereka atau dalam riwayat kehidupan mereka masing-masing, seorang Yohanes, seorang Simson adalah seorang yang diutus Tuhan bagi tugas memelihara orang-orang Israel. Akhir hidup mereka agak unik, tetapi itulah panggilan Tuhan yang menyertakan di dalamnya keputusan pribadi untuk menghayati hidup secara pribadi, bahwa tanggung jawab akan menyertakan juga risiko yang harus ditanggung. Kita menyiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan dan juga menyadarkan diri kembali, kehadiran kita dalam dunia adalah kehadiran istimewa dengan tugas masing-masing, terutama juga tugas seperti Yohanes Pembaptis, menghantarkan Kristus bagi orang lain. Kita membawa intensi kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Baik mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkaulah pencipta dan pemelihara kehidupan. Utuslah putra-Mu agar menjadi daya hidup bagi kami. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kelahiran Simson diberitahukan oleh malaikat. Pembacaan dari kitab Hakim-Hakim. Pada waktu itu, hiduplah seorang dari kota Sora dari keturunan dan namanya Manoah. Istrinya Dandul tidak beranak. Sekali peristiwa, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi nazir Allah.
dan lewat dia akan mulailah penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, "Telah datang kepadaku seorang abdi Allah, yang rupanya seperti rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, 'Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah.' Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan diberinya nama Simson. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan." Mazmur tanggapan dengan refren, "Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu." Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Di zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak,
Sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Sakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Sakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, sebab banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minum keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya itu terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Sakaria memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Kisah kelahiran Yohanes Pembaptis. Kisahnya istimewa, dan 2 tokoh yang kita dengar pada hari ini, Simson atau Samson, Samsuun kalau dalam bahasa Arab, keduanya memang istimewa, keduanya mirip tapi berbeda. Yang seorang setia sampai mati, yang seorang tidak setia. Bahwa mereka lahir dari kalangan keluarga yang dicap sebagai keluarga mandul, ini keduanya muncul di sana. Tentu akan sedikit berbeda kalau kita menyandingkannya dengan pengalaman Maria. Maria sendiri adalah wanita yang muda, sedangkan yang kita dengar hari ini, mereka ini rata-rata berumur, terutama Elisabet, seorang yang sudah berumur tua. Sakaria menjadi ragu-ragu. Tetapi Gabriel memberikan petunjuk kepadanya, apa buktinya nanti bahwa semuanya itu akan terjadi. Engkau akan bisu, maka bisulah dia.
sampai pada saat Yohanes lahir. Kalau kita menelisik perjalanan hidup mereka berdua, Simson dan Yohanes, unik, menarik, tapi juga menyinggung. Seorang Yohanes tampil demi sebuah tugas, membawakan kembali anak-anak bagi orang tuanya, menghantarkan tobat dan kesadaran baru, mengumpulkan kembali anak-anak yang tercerai-berai. Tetapi bahasa-bahasa dari Yohanes ini bahasanya juga bahasa keras. Tidak semua orang bisa menerima. Beberapa orang mungkin bisa menerimanya dan bergembira bahwa Yohanes mengantar mereka pada pintu tobat. Tetapi beberapa orang lain menjadi sakit hati karena Yohanes, terutama kita tahu Herodias. Herodes pernah mengambil istri saudaranya, dia merebut. Entah siapa yang merebut. Apakah yang merebut itu adalah Herodes atau jangan-jangan Herodiaslah istri Filipus ini adalah pelakornya. Saya curiganya demikian. Mengapa? Karena ketika Yohanes menegur Herodes, yang sakit hati adalah Herodias, sedangkan Herodes tidak. Mungkin karena juga Herodes punya pemikiran yang berbeda. Mungkin juga karena pada masanya orang bisa berkata atau bisa bertingkah laku. Kalau sudah jadi penguasa, semua wanita dalam kerajaan, semua wanita dalam wilayahnya adalah miliknya. Dia mau ambil masa bodoh, dia mau buang, terserah dia. Sehingga mungkin Herodias merebut Herodes, meninggalkan suaminya Filipus. Entah bagaimana itu, ketika Yohanes menegurnya, yang sakit hati adalah Herodias. Anaknya tidak. Anaknya menari dengan senang hati, lalu diberi hadiah. Dia tidak pernah berpikir tentang mencelakai Yohanes. Yang mencelakai Yohanes adalah orang yang sakit hati ini, minta maaf, wanita. Hal yang mungkin bisa disandingkan dengan pengalaman itu adalah Simson. Mengapa? Dua orang hebat ini hancur karena wanita, minta maaf. Wanita yang menghancurkan. Simson itu orang kuat, orang hebat, disebut dalam Perjanjian Lama sebagai hakim-hakim. Hakim-hakim itu adalah seorang pemimpin yang tugasnya menjaga, merawat sukunya atau bangsanya. Dikenal sebagai nama hakim pada waktu itu, di masa yang lain disebut sebagai raja. Dia adalah pemimpin hebat luar biasa, kuat luar biasa, tetapi orang tahu kelemahannya. Kelemahannya apa? Bukan rambutnya. Kelemahannya apa? Wanita. Dia jatuh karena Delila. Dan Delila lah yang kemudian seharusnya seorang Simson tidak pernah menceritakan itu. Tetapi dia bercerita apa kelemahannya. Sejak sebelum kelahirannya sudah disampaikan. Pisau cukur tidak akan kena di kepalanya. Dan akhirnya ketahuanlah bahwa kekuatan Simson ada pada rambutnya. Entah bagaimana caranya seorang Delila merayu di mana letak sumber kekuatannya. Lalu mulailah Simson bercerita. Jatuhlah dia bahwa rambutnya adalah kekuatannya. Dan sesudah itu apa yang dilakukan Delila? Dia langsung mencukur rambut suaminya. Dia cukur dan kemudian pasukan Filistin besok paginya sudah siap di sekeliling tempat tidurnya. Siap untuk menangkap dia. Matanya dicungkil lalu dimasukkan dalam penjara dan kemudian dia dijadikan tontonan. Betapa menyakitkan untuk seorang Simson yang katanya hebat ini. Tetapi dia jatuh, minta maaf sekali lagi, wanita. Luar biasa.
Berbagai macam intrik bisa digunakan, lembut tetapi bisa sangat mematikan seperti seekor ular. Kita melihat dari perjalanan hidup mereka, seorang Simson pada akhirnya menjelang kematiannya karena rambutnya sudah mulai tumbuh, yang kita tahu adalah Simson yang kuat yang menghancurkan tiang-tiang kuil sampai akhirnya dia mati bersama dengan para musuhnya yang sudah mengejek dia. Kuil kepada dewa-dewa itu dihancurkannya dengan meruntuhkan tiang penyangga utama, dan semua mereka yang ada di dalamnya tertimpa, mati semua termasuk Simson. Ternyata mati juga kena tiang. Seharusnya dia tidak mati karena tiang itu harusnya patah karena dia. Tetapi yang kita pelajari dari pengalaman ini, dua orang yang dihadirkan oleh gereja menjelang perayaan Natal adalah dua orang yang lahir secara istimewa dengan tugas mereka masing-masing menjaga dan merawat. Tetapi kepada kita sekalian juga tetap diingatkan, semua kita lahir istimewa. Tidak ada yang tidak istimewa. Semua kita ini lahir dengan sebuah tanggung jawab. Tidak ada yang tanpa tanggung jawab, kecuali kalau kita memang tidak sadar apa tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepadaku. Ketika kita belum mengenali siapakah aku, jati diriku siapa, mungkin kita akan menjadi orang-orang yang bingung. Ke sana tidak, ke sini juga tidak, atau ke sana iya, ke sana juga iya. Kita menjadi orang-orang yang bingung. Sementara seorang Yohanes bisa menjadi bayangan untuk kita. Dia tekun sampai akhir walaupun hal-hal yang menyakitkan untuk dia ketika dia mengingatkan Herodes. Dia harus menerima resikonya, dia terima. Satu hal yang berbeda dari Simson. Melihat pengalaman dari seorang Yohanes mungkin mengantarkan kita pada sebuah keberanian. Kita harus berani mewartakan kebenaran meskipun resikonya harus ditanggung. Mengapa? Sesuai dengan panggilan tiap pribadi, kita punya tanggung jawab hadir dalam dunia untuk sebuah tanggung jawab. Soal matinya cepat, matinya bagaimana, itu urusan Tuhan. Tetapi seringkali kita menjadi berbeda. Menjadi berbedanya karena apa? Termasuk seperti gambaran Simson. Simson ini gugur, dia kalah karena rayuan. Kadang kita ini menjadi gugur, tidak lagi ingat tanggung jawab karena rayuan siapa. Kita boleh menyimpulkannya, rayuan dunia, kita menyebutnya demikian, umum. Rayuan dunia ini bisa bermacam-macam, entah jabatan, entah kepentingan, entah keinginan, entah ini, entah itu. Banyak hal mungkin merayu kita dari tanggung jawab yang harus kita pegang. Sehingga banyak orang kemudian menjadi terpenjara dari tanggung jawab yang harus dia laksanakan. Banyak orang kehilangan tanggung jawabnya. Dia tidak bisa lagi melangkah lebih jauh. Maka dari Yohanes, dari pengalaman Zakaria, Elisabet, kemudian juga dari Manoah, kita tahu Tuhan merancangkan bagi kita masing-masing sebuah kehidupan. Kehidupan untuk sebuah tanggung jawab. Tetapi Gereja Katolik, kita meninggalkan yang namanya takdir. Kita tidak pasrah sedemikian dengan yang namanya predestinasi. Takdir. Saya ditakdirkan untuk begini. Tidak demikian. Toh pada akhirnya kebebasan pada tiap pribadi ada. Dan semua itu tanggung jawabnya kita yang mengukirnya. Sehingga takdir kita atau kehidupan kita sendiri, kitalah yang mengukirnya. Kita melihat jatuhnya Simson. Kita melihat pengalaman dari seorang Yohanes. Bahwa kita hadir dalam dunia dengan sebuah tanggung jawab, iya. Tetapi kemudian ketika kita tidak setia pada tanggung jawab itu, kitalah yang mengukirnya. Tergantung selanjutnya. Ketika belajar mengantarkan Kristus ke dalam dunia, kita masih diberi kesempatan untuk setia atau tergoda oleh yang lain.
Tugas dan peran kita masing-masing, mari kita mohonkan berkat dari Tuhan. Semoga kita menjadi orang yang setia sampai akhir. Juga ketika kematian harus kita hadapi, juga ketika penderitaan seperti seorang Yohanes harus dialami. Karena tugas dan peran ini adalah tugas utama mengapa kita lahir dan tercipta. Sebelum kita menemukan tugas dan peran utama dari lahirnya kita ke dalam dunia, mungkin kita akan hanya menjadi orang-orang yang bingung. Temukan peran utama ini dan kita akan bermanfaat, kita akan berguna, kita akan bersinar bagi semesta. 6 hari menjelang merayakan Natal, mari kita berdoa. Bagi gereja Allah, agar tetap kudus, bertahan tanpa celah di tengah kemajuan dunia, sehingga dapat mencapai kepenuhan perkembangannya bersama Bunda Maria. Marilah kita mohon. Bagi orang-orang yang sampai kini belum mendengar warta gembira, semoga Tuhan memanggil dan mengutus lebih banyak misionaris ke antara mereka. Marilah kita mohon. Bagi semua yang sakit dan menderita, agar menemukan hiburan iman dalam Bunda Maria dan memperoleh kepastian bagi harapan masa depan mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga masing-masing kita selalu membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan dan menanggapi sabda Tuhan. Marilah kita mohon. Mohon berkat-Mu juga ya Tuhan untuk segala persiapan kami merayakan perayaan Natal, untuk semua kesibukan-kesibukan yang akan terjadi. Mohon berkat-Mu semoga semuanya berlangsung dengan baik. Bantulah kami untuk tetap memelihara diri kami sehat jasmani dan rohani, untuk saling juga merawat satu sama lain, saling menjaga satu sama lain, sehingga kami boleh merayakan perayaan iman ini tetap sehat jasmani, sehat rohani untuk memuliakan nama-Mu. Dengarkanlah juga ya Tuhan doa-doa kami, terutama bagi mereka yang kami janjikan doa. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan padamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan padamu, hasil pohon anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kudus, semoga berkat roti dan anggur ini Engkau berkenan menguduskan umat-Mu dan menjadikan kami putra dan putri-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah, untuk memenuhi janjimu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semua kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Silvestersan, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Teristimewa para sama saudara dan saudari yang hari kematian mereka kami peringati hari ini. Pater Franz Stephen Bacher dari Eropa Sentral, Pater Edmund Filiposki dari Jerman, Pater Wilhelm Flieger, Filipina Selatan, Pater Michal Slivka dari Slovakia, Pater Pedro Sewald, Argentina Selatan, Pater Pascal Lobianco dari Chicago, Pater Attilio Samin, Pater Pietro Sesolo, keduanya dari Italia, para suster Gotina, Suster Clara, Suster Angel Maria, Suster Bertolina, dan juga semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu.
dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Laksana fajar cemerlang, Ia akan mengunjungi kita dan menuntun langkah kita di jalan damai. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah Ekaristi suci ini. Kobarkanlah kerinduan kami akan perayaan mendatang, agar dengan hati murni kami menyambut kelahiran Penyelamat Agung, yakni Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari, pergilah, misa sudah selesai.